Ya, beberapa hari belakangan polisi terus memburu pelaku praktik mafia tanah termasuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Seperti apa hingga kini gambaran dari pemberantasan praktik mafia tersebut dan apa pula yang membuatnya terkesan susah untuk diberantas. Untuk membahas hal ini, saya akan membahasnya bersama pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat sore Pak Trubus. Iya, selamat sore, Mas. Selamat sore Pak. Ini sebelumnya kami juga sudah menghubungi Kanit 1 Subdit Harda di Reskrimum Polda Metro Jaya AKP Mulya Adimara, namun hingga dialog ini berlangsung, beliau masih belum bisa bergabung bersama kami. Pak Trubus, ini kan melihat dari Ya, kasus mafia tanah ini semakin masif terjadi. Bahkan dari penangkapan kemarin begitu ya, mereka bisa bermain ke tingkat hulu, yaitu melibatkan oknum dari pejabat BPN. Anda melihatnya seperti apa Pak? iya, saya melihat ini memang mafia tanah atau sebenarnya kelompok-kelompok tertentu yang memang mencari keuntungan ya sebanyak-banyaknya dengan merugikan masyarakat, termasuk di dalamnya juga pemerintah. Nah, ini memang permainan oknum-oknum di lembaga pemerintah dalam ini BPN ya, ATR BPN itu memang sangat sangat masif sehingga selama ini aman. Artinya justru yang melanggengkan adanya praktek-praktek seperti ini, praktek-praktek mafia ini kan sebenarnya justru dari BPN sendiri gitu. Karena apa? Karena selama ini yang harusnya tupoksinya adalah mengawasi sekaligus melakukan pembenahan kalau di dalam adalah mempercepat proses pengurusan tanah, itu harusnya BPN sendiri yang melakukan kinerjanya secara optimal. Tetapi yang terjadi justru banyak oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Dan anehnya juga menurut saya, Mas, itu mereka ini udah bergaji tinggi, ya kan, jabatannya tinggi, bergaji tinggi juga terlibat di dalamnya gitu loh. Jadi ini memang hal yang sangat memprihatinkan. Yang kedua, bahwa apa yang terjadi sekarang ini seperti fenomena gunung es sebenarnya. Karena apa? Karena sungguhnya yang terjadi di bawah sangat banyak itu, sangat banyak. Karena itu apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan aparat penegak hukum ya memang harus terus digalakkan. Jangan sampai ini kemudian istilahnya masuk angin gitu, nanti di tengah jalan kemudian tidak berjalan lagi. Nah, ini menurut saya memang keterlibatan daripada oknum-oknum tertentu, meskipun istilahnya oknum ya, tetapi karena sifatnya masif dan di berbagai daerah juga ada, dan tidak hanya di Jakarta lah menurut saya, ini memang menjadi hal yang sangat ya miris lah menurut saya, sehingga perlu ada penegakan hukum yang setimpal atau penegakan hukum yang setegas-tegasnya menurut saya itu, Mas. Oke, kalau menurut Anda sendiri, apakah memang mereka saling berhubungan satu sama lain begitu? Mengingat tadi Anda bilang memang kejadian yang serupa tuh hampir terjadi, namun hanya berbeda lokasi saja, beda daerah gitu, Pak. Iya, kalau saya lihat dari sisi aspek modusnya itu ya, kemudian skema dia melakukan kejahatannya itu ada kemiripan, Mas. Kalau kemiripan berarti kan ada paling tidak patut diduga lah ya, patut diduga bahwa itu ada jaringan, mereka saling kontak, saling mengetahui, dan ini kan sesuatu yang sudah direncanakan. Ada dua hal. Pertama, kalau misalnya bisa saja tanah itu memang sudah diincar ya, sudah diincar sejak awal. Jadi misalnya ini para mafia ini sudah mengikuti ini tanahnya milik siapa, ya kan. Kemudian tanah ini memang punya potensi, punya nilai ekonomi yang sangat tinggi misalnya. Kemudian mereka sudah mengincarnya. Yang kedua, bisa saja karena yang dilakukan itu sifatnya untuk mengetahui tanah-tanah yang memang tidak ada sertifikatnya, ataupun sertifikatnya ini bermasalah kan gitu. Jadi kan mereka mempunyai akses, punya data di situ. Nah, ini persoalannya kemudian menurut saya bagaimana yang namanya oknum-oknum, artinya mafia ini punya data kalau nggak bekerja sama dengan oknumnya di dalam. Sehingga menurut saya ini ada hubungan saling keterkaitan. Dalam teori jaringan sosial jelas ini ada jaringan saling kait-mengait, menurut saya itu, Mas. Oke, Pak Trubus, Anda melihatnya seperti apa? Karena ini kemarin juga diungkap bahwa korbannya tidak hanya masyarakat biasa, tapi juga tanah maksud kami, dan juga lahan-lahan milik negara yang dirampas juga oleh mereka. Iya, menurut saya memang ini kan sudah punya perencanaan. Kalau misalnya untuk tanah negara itu kan mereka sudah memperhitungkan dengan secara matang. Biasanya tanah itu karena ini diketahui milik negara, mereka sudah membuat dokumen data-data yang palsu lah, dipalsukan, mendingan sampai ke sertifikatnya itu sebenarnya sertifikat palsu. Tetapi karena kemudian mereka punya kewenangan, punya akses juga, kemudian mereka menggugat seolah-olah itu menjadi miliknya, dan kebanyakan di pengadilan ada sebagian yang menang gitu. Nah, pihak pemerintah sendiri selalu dalam posisi misalnya Badan Aset Daerah yang menguasai itu seringkali kalah di pengadilan. Nah, ini menjadi hal yang memprihatinkan. Yang kedua, terkait dengan tanah milik masyarakat itu juga ada kemudian tanah ini yang
sesungguhnya tanah itu mungkin bersengketa ataupun tanah itu memang belum ada sertifikatnya dan mereka kemudian mendata membuat ini palsu gitu, dipalsukan gitu. Jadi pada akhirnya kemudian muncullah sertifikat gitu kan. Penerbitan sertifikat inilah yang kemudian menurut saya menjadi problem karena apa? Karena disitulah oknum-oknum itu makin bermain, artinya pihak BPN kan, Badan Pertanahan yang mengeluarkan sertifikat itu. Menurut saya itu, Mas. Oke, baik. Dan kami sudah tergabung dengan Kanit 1 Subdit Harda di Treskrim Polda Metro Jaya AKP Mulya Dimara. Selamat sore Pak Mulya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pak, ini kan kalau kita lihat nih kasus dari mafia tanah semakin masif terjadi. Bahkan penemuan dari kemarin begitu sudah bermain ke tingkat hulu yang melibatkan oknum dari pejabat BPN. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Iya, betul sekali, Mas. Jadi memang kemarin kami di jajaran Subdit Harda Polda Metro Jaya kelompok mafia tanah. Nah, mereka kejahatannya dengan kurang lebih ada 5 modus. Modus itu merupakan modus baru yang selama ini belum pernah terungkap. Peran dari oknum pegawai BPN sendiri sangat aktif. Kan kejahatan ini hampir tidak. Jadi kalau tidak ada peran yang besar dari oknum anggota BPN. Baik Pak, ini kalau kita bahas nih salah satu kasus mafia tanah yang ramai dibahas belakangan juga kan mengenai kasus yang melibatkan artis Nirina Zubir dengan kerugian mencapai 17 miliar rupiah. Ini kasusnya berkembang terus, bahkan ada penambahan 3 tersangka baru begitu ya. Ini termasuk kasus yang populer, tapi bagaimana dengan kasus mafia tanah lainnya? Iya, betul. Jadi untuk kasus Mbak Nirina Zubir sendiri yang menjadi korbannya beserta keluarganya memang cukup menarik perhatian publik. Namun modus yang dilakukan memang sudah sering kita temukan. Nah, terkait yang baru saja kemarin kami ungkap secara Ikatan Subdirektorat Harda, yaitu adanya modus baru dengan ilegal akses akun sistem KKP atau komputerasi kerja. Nah, di mana sistem ini, aplikasi ini itu hanya bisa diakses oleh si pegawai BPN tersebut. Namun demikian kami temukan bahwa dengan adanya illegal access tersebut langsung mengganti data fisik maupun data yuridis terhadap sertifikat tanpa ada prosedur atau permohonan yang lengkap. Demikian. Oke, Pak Mulya, kalau kita bahas soal illegal access ini, apakah memang termasuk modus yang baru atau modus-modus yang berulang saja, Pak? Ini termasuk modus yang baru karena memang belum pernah terungkap sebelumnya. Di samping juga ada modus yang lain, yaitu dengan penyalahgunaan atau penyelewengan sistem program PTSL. Di mana program PTSL ini sebenarnya juga ada program pemerintah. Ini disalahgunakan atau diselewengkan oleh para oknum pelaku ini, ya, di mana kami temukan bahwa ada masyarakat pemohon sertifikat melalui program PTSL, padahal sudah jadi sertifikatnya, sudah lebih dari 1 tahun, namun tidak diberikan kepada si pemohon, yang kemudian sertifikat tersebut digunakan oleh para pelaku untuk diganti datanya. Jadi dihapus langsung oleh si oknum ini menggunakan alat yang kemarin kami temukan pada saat penggeledahan. Dihapus namanya, kemudian data fisik maupun data yuridis dengan si pemesan. Dalam hal ini sindikat mafia tanah. Sebagai contoh, salah satu korbannya itu Bapak SB, dia mengajukan sertifikat dengan luas 37 meter. Kemudian seakan-akan sertifikat ini sudah diterimanya, padahal belum. Nah, kemudian sertifikat ini dihapus datanya, data fisik sertifikatnya dihapus oleh si oknum ini, diganti dengan atas nama TSKS dengan luas 2.400 sekian. Nah, dari 37 meter jadi 2.400 sekian. Kemudian di-input datanya, data yang dirubah tadi dengan nama si tersangka mafia tanah ini di-input, dimasukkan seakan-akan ini benar, resmi atau sah. Nah, inilah memang peran oknum pegawai
BPN sendiri di sini sangat aktif, Mas. Demikian. Oke, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, Anda melihatnya seperti apa dengan modus baru illegal access tadi? Iya, menurut saya modus baru illegal access ini kan berarti seperti dijelaskan Bapak Polisi tadi, artinya orang luar bisa masuk kan, bisa akses. Padahal selama ini yang namanya akun itu kan sifatnya tertutup dan sifatnya terlindungi secara sistem kan gitu. Tetapi ternyata mereka mafia ini bisa menjebol. Kalau misalnya mereka nggak ada kerjasama, mungkin ya agak sulit juga gitu. Meskipun kemungkinan menggunakan hacker juga ada, tetapi kan hal ini menurut saya lebih disebabkan faktor kerjasama itu, semacam kolaborasi lah gitu ya. Sehingga menurut saya ini yang harus dibongkar semuanya, dan modus-modus nanti akan lebih canggih lagi selain model-model menjebol atau illegal access tadi. Tetapi mungkin ada lagi nanti modus yang lebih canggih lagi dengan sistem digital nanti. Nah, semuanya akan mungkin. Nah, yang kedua menurut saya terkait dengan PTSL ini, memang ini banyak sekali yang masyarakat yang dirugikan karena sesungguhnya kan seperti di Sumatera Utara ditemukan ada ribuan itu yang mereka belum terima. Dan ini menunjukkan sesungguhnya memang program ini baik dari kebijakan pemerintah, tetapi dalam implementasinya mudah sekali diselewengkan karena memang aturan main ataupun kebijakan regulasinya tidak transparan juga di situ, sehingga menyebabkan potensi-potensi untuk disalahgunakan juga sangat besar. Menurut saya itu, Mas. Baik. Dengan adanya illegal access tadi, sebenarnya masyarakat juga harus bisa dilindungi. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa melindungi itu kita akan bahas setelah jeda nanti. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali di CNN Indonesia Newsroom. Kami sedang berdialog mengenai mafia tanah bersama dengan AKP Mulyadi Mara dan juga Trubus Rahardiansyah. Saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini sepanjang tahun 2021 ATR BPN, kami mendapatkan data dari Kementerian ATR BPN bahwa mereka menyelesaikan 63 kasus. 42 diantaranya merupakan pemalsuan dokumen. Anda melihatnya seperti apa, Pak Trubus? Iya, menurut saya ini memang itu masih konvensional itu kalau yang model pemalsuan itu. Jadi menurut saya ini yang harus dilihat secara keseluruhan. Tentu di dalamnya menurut saya ini kan seperti fenomena gunung es gitu loh, Mas, bahwa di dalamnya mungkin masih banyak lagi dengan modus-modus yang lebih canggih lagi. Artinya prestasi yang dilakukan oleh BPN ini patut kita hargai, tetapi namun demikian perlu juga dilihat bahwa ini baru satu model lah, satu modus saja itu. Ada modus-modus lain mungkin yang lebih canggih, karena pada akhirnya seperti kita lihat bahwa temuan-temuan atau pengaduan masyarakat selama ini dan keluhan-keluhan masyarakat selama ini terkait dengan proses ini pengajuan sertifikat tanah ini sangat berbelit-belit dan sangat berbiaya mahal, dan pada akhirnya juga banyak juga yang tidak terima sampai bertahun-tahun lamanya, tidak hanya setahun 2 tahun sebagaimana ditetapkan pemerintah. Kalau misalnya PTSL kan cuma sebulan 2 bulan selesai itu kan, tetapi yang terjadi kemudian sampai setahun 2 tahun, bahkan ada yang tadi dikatakan sama Pak Mulya sampai 3 tahun itu, sampai istilahnya diumpetin. Nah, ini kan sebuah cara bagaimana kemudian akhirnya ini cara modus baru yang kemudian mengubah dokumen yang tertulis di situ. Artinya dengan sistem yang ada, dengan peralatan yang canggih pula, mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang sifatnya terstruktur dan sistematis gitu, karena sesungguhnya itu merupakan pola-pola yang sudah direncanakan secara matang gitu loh, Mas. Oke, Pak Trubus, tadi Anda menyebutkan soal modus begitu ya. Saya mau ke Pak Mulya. Pak Mulya, tadi kita sudah bahas mengenai modus, salah satunya yang terbaru adalah illegal access. Nah, modus-modus apa saja yang dilakukan oleh para pelaku ini untuk menjerat agar korbannya bisa terkena dalam kasus ini? Ya, jadi memang perkara yang dikategorikan dengan suatu kasus mafia tanah memang dilaksanakan terencana dan terorganisir. Para pelakunya ini walaupun awalnya tidak saling mengenal, namun mereka memiliki satu kebutuhan yang sama atau gayung bersambut, demikian, di mana yang kami dapat gambarkan dengan modus yang kami terima, dan ini perlu menjadi antisipasi bagi kita semua pada masyarakat. Apabila memiliki lahan atau tanah, itu mereka menargetkan para mafia tanah ini pertama mencari lahan-lahan yang kosong yang tidak dijaga awalnya. Makanya di sini juga banyak dari korban-korbannya yang merupakan dari instansi pemerintahan maupun juga pemerintah Kota Madia, departemen kementerian yang memiliki aset-aset yang dalam hal ini tidak dijaga, demikian, atau tidak dipasang pelang. Kemudian dengan
modusnya mereka membuat satu surat palsu seakan-akan tanah tersebut milik mereka. Nah, ini bekerja sama juga dengan dari aparat ASN setempat, dari kelurahan atau juga dengan kecamatan, membuat satu peralihan seakan-akan tanah tersebut miliknya. Nah, apabila tanah ini melalui pengecekan dari oknum yang ada di BPN masih belum bersertifikat, mereka kemudian akan mengajukan permohonan sertifikat yang sudah disiapkan slot blanko SHM-nya, sertifikatnya yang dari tadi masyarakat yang mengajukan PTSL yang tidak dikasih sekian lama. Atau apabila ini memang sudah terbit sertifikat atas nama si pemilik yang sebenarnya, mereka mengajukannya dengan modus penggugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Demikian. Nah, inilah modus-modus yang kami bisa ungkap. Di samping yang lebih ekstrim lagi, ya ini para pelaku ini bisa menerbitkan atau menjadi satu sertifikat atas nama si pelaku tanpa ada permohonan sama sekali, tanpa ada pengajuan sama sekali. Nah, disinilah yang tadi kami katakan di awal bahwa adanya peran aktif dari oknum, ya, yang mereka menyiapkan nih slot sertifikat lengkap dengan warkahnya yang punya masyarakat, yang mana masyarakat tersebut mengajukan lewat PTSL, namun belum diberikan dengan dalih belum lengkap persyaratannya, padahal sudah jadi, sudah ditandatangani, tinggal diberikan. Nah, inilah yang datanya dihapus oleh si oknum ini, digantilah dengan si mafia tanah tadi nih, salah satu pelaku mafia tanah dengan nilai tertentu ya, yang pasti cukup besar. Demikian. Oke, Pak Mulya, kalau tadi Anda mengatakan bahwa salah satu modusnya adalah mengganti nama begitu ya. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh korban ketika memang dia menemukan ternyata sertifikat tanah yang sudah dimiliki namanya diganti? Apa yang bisa dilakukan? Nah, ini Mas, makanya yang kami sampaikan kemarin pada saat penggeledahan juga dan pada saat pertama kali kami berhasil mengungkap bahwa patut diduga para masyarakat ini belum sadar mereka jadi korban. Gitu. Misalkan keluarga kita atau sekitar kita pernah mengajukan sertifikat hak milik dengan program PTSL yang diajukan 2019, tapi hingga sekarang belum jadi. Nah, ini patut dicurigai nih Mas, bisa jadi. Gitu. Bisa jadi juga si yang bersangkutan jadi korban. Demikian. Jadi ya memang kalau apa yang harus dilakukan sebaiknya segera melakukan pengecekan kepada badan pertanahan setempat di mana dia mengajukan, tanyakan bagaimana tindak lanjutnya tersebut. Demikian Mas. Oke, berarti salah satu cirinya adalah ketika proses pembuatan akta tanah begitu prosesnya terlalu lama, Anda juga belum mendapatkan suratnya, itu berarti patut dicurigai bahwa bisa jadi Anda menjadi korban begitu Pak ya? Betul, karena program PTSL dari pemerintah sendiri ini sebenarnya memang program percepatan bagi masyarakat untuk pendaftaran tanah maupun pengajuan hak. Gitu Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, menurut Anda ini kebijakan atau peraturan seperti apa sih yang harus dibuat agar kasus mafia tanah ini tidak semakin merajalela? Iya, menurut saya memang harus dibuatkan aturan tersendiri ya, jadi kebijakan regulatif tersendiri agar masalah-masalah mafia kan sebenarnya gini, mereka ini melakukan kejahatannya itu kan mereka sudah punya atau tahulah ya celah-celah yang ada di dalam aturan-aturan yang selama ini ada. Sehingga mereka melakukannya dengan secara leluasa. Di satu sisi, mereka kan karena yang melakukan itu juga oknum-oknum yang ada di BPN sendiri, mereka juga tahu celah-celah aturan itu. Sehingga yang terjadi, masyarakat tidak tahu, masyarakat pemilik tanah juga nggak tahu apa-apa, tiba-tiba tanahnya tidak bisa dimiliki atau berpindah ke tangan orang lain. Nah, menurut saya memang aturan yang ada sekarang, menurut saya perlu direvisi lagi, perlu disesuaikan lagi, apalagi seiring dengan modus-modus yang baru yang disampaikan tadi Pak Mulya, yaitu dengan illegal akses itu. Nah, itu kan perlu dibuat pengaturan yang jelas karena mungkin jumlahnya sangat banyak. Nah, ini seiring dengan sistem digitalisasi sekarang ini semuanya serba menggunakan sistem digital gitu ya. Karena itu dalam hal ini menurut saya tidak saja aturan yang harus dibuat, tetapi juga sekarang pembenahan di perangkat ini, birokrasinya sendiri agar diperpendek ini. Sebenarnya program PTSL ini bagus dalam rangka untuk percepatan. Tadi Pak Mulya sudah sampaikan. Tetapi yang terjadi adalah di sini dia tahu bahwa aturan mengenai PTSL ini masih sangat lemah, banyak celah-celahnya. Sehingga di samping masyarakat juga tidak tahu, aturannya juga
Karena mereka umumnya ya BPN sendiri kan punya kuasa bikin aturan sendiri, bikin aturan yang berlaku hanya internal ini atau internal BPN gitu yang sifatnya mengikat keluar. Lah inilah kemudian digunakan mereka buat aturan yang seolah-olah mudah sekali tanah itu berpindah tangan. Itu Mas menurut saya. Oke. Apakah memang harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat dari sekarang menurut Anda? Ya, kalau itu pengawasan memang harus diperketat, tetapi namun demikian pengawasan ini kan sangat tergantung kepada SDM-nya, Mas. Jadi SDM ASN-nya ini sendiri, ASN mental ASN-nya kan yang harus dirubah semuanya. Dalam hal ini memang sistemnya juga harus dirubah. Yang kedua tentu ada law enforcement kan. Law enforcement ini kan sangat tergantung kepada isi aturan, ya kan, isi aturan dan substansi dari aturan sendiri yang harus memang rigid jelas kan. Karena itu harus dirubah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Mungkin aturan yang ada sudah tidak berlaku lagi atau sudah usang sehingga mudah sekali digunakan oleh pihak-pihak yang memang mencari keuntungan, tadi kelompok-kelompok tadi disebut mafia atau apa. Nah, itu dengan mudah gitu. Itu untuk melakukan. Yang ketiga ya memang penegakan hukum terhadap mereka ASN-nya sendiri relatif lemah karena ya pengawasan terhadap ASN-nya sendiri lemah karena sulit ya, mereka kan jeruk minum jeruk lah istilahnya gitu, masa mereka nggak tahu. Nah, kalau misalnya yang melakukan perbuatan itu entah itu atasannya atau orang yang secara vertikal juga sahabatnya gitu kan, ini kan sulit sekali. Dan di satu sisi kemudian memang mereka-mereka yang punya jabatan tinggi, punya kedudukan kan, ada setara kanwil, bayangkan seorang kanwil ya kan, jabatan sangat tinggi mentereng tapi gajinya juga cukup lumayan, tunjangannya besar, tapi tetap melakukan seperti itu. Lah ini kan menunjukkan memang masalah pengawasan dan law enforcement-nya yang sangat lemah menurut saya itu, Mas. Baik. Saya ke Pak Mulya dulu, singkat saja Pak. Ini kalau misalnya menurut Anda solusi agar masyarakat kita tidak terjerat dari kasus mafia tanah seperti apa? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa memang penegakan hukum yang kami lakukan itu harapan kami dapat menimbulkan efek generalis maupun efek deteren, yaitu secara umum untuk kemaslahatan masyarakat sehingga bisa tahu nih modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku sindikat mafia tanah ini, sehingga bagi masyarakat yang ingin mengajukan atau mendaftarkan hak tanahnya atau miliknya maupun juga badan hukum ya, perlu secara teliti dan secara intens melakukan pengecekan aktif kepada BPN bagaimana tentang pengajuannya. Kemudian juga harapannya dengan penegakan hukum yang kami lakukan ini dapat memberikan efek deteren bagi para pelaku-pelaku mafia tanah yang ingin mencoba-coba juga nih. Demikian bahwa sudah kami bisa deteksi modus-modus yang baru ini, Pak. Demikian. Baik, berarti kita sebagai masyarakat juga harus proaktif gitu mengecek ketika memang terjadi sesuatu yang Anda curigakan begitu ya. Karya 1 Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Mulyadi Mara, terima kasih. Bersama juga pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.